وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه ثم خصوصا إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الإمام أبي حامد الغزالي وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم من الحسنى والعافية وهو راض أنه إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 82. Ya, apa 81? 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita memuji Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya, taufiknya, pertolongannya kepada kita, sehingga dengan nikmat Islam dan iman, nikmat taufik, pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat yang terbaik ini, di tempat yang mulia ini, di masjid, dengan tujuan niat menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam kitab Maulisimtud Durar tadi, Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Ya Allah, balighna bijahi, sampaikanlah kami dengan pangkat kedudukan Nabi Muhammad fi jiwari khaira maq'ad, di sisi Rasulullah, di samping Rasulullah, sebaik-baik tempat duduk. Sebaik-baik tempat duduk, paling mulianya posisi tempat adalah di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat saja yang ketika masih hidupnya mereka selalu bersama Rasulullah, mereka pun ingin nanti di akhirat, di surga bersama Rasulullah. Takut ketinggalan dari Rasulullah. Mereka khawatir, takut jauh dari Nabi. Mereka tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat ini, yang zamannya sudah berlalu 1400 tahun lebih yang lalu dari Nabi? Tentu harusnya kita lebih rindu. Seharusnya kita lebih rindu, lebih kangen kepada Nabi dibanding para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Alhamdulillah, di malam ini kita akan melanjutkan dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhahu wa nafa'ana bi fid dharain amin, tentang sunnah-sunnah dan adab-adabnya berwudu. Di antara sunnah-sunnah adab-adab berwudu yang sudah sekian banyak dari Imam Al-Ghazali, bimbingannya buat kita. Lalu sampailah kita pada halaman 82. Wa qul inda ghaslil wajhi, halaman baris paling atas. Ya. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan ucapkan, bacalah ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajahku, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku, yaum binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, dengan cahayamu. Putihkanlah wajahku dengan cahayamu, di mana di saat itu, hari itu, wajah-wajah para kekasihmu putih bersih. Putihnya wajah para kekasihmu, tabyaddu wujuhu awliyaik, ketika wajah-wajah para kekasihmu, para aulia, kaum salihin, mereka wajahnya putih, bersih, berseri-seri. Seperti di dalam ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah mereka penghuni surga saat itu berseri-seri.
bersinar berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala mereka memandang. Wa wujuhi yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq hingga akhir surah. Maka ketika membasuh wajah, saya nggak hafal nih pakai bahasa Arab, ya udah pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah ketika basuh wajah, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahayamu ketika putihnya wajah para kekasihmu. Wala tusawwid wajhi bi dzulumatik, jangan kau gelapkan wajahku dengan kegelapan darimu. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, yang mana wajah-wajah musuhmu pada saat itu gelap hitam. Ketika hitamnya gelapnya wajah para musuh-musuhmu. Yauma taswaddu wujuhu a'daik wala tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Jadi berdoa, walaupun ini bukan wajib, tidak wajib membaca doa-doa ini setiap basuhan dan usapan di dalam wudu. Bahkan sebelum memasuki yang wajib membasuh wajah, dari mulai menghadap kiblat, di antara sunnah-sunnahnya duduk, lalu kita membasuh kedua telapak tangan hingga ke pergelangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dihafalin itu ya? Dihafalin enggak nih? Dihafalin. Dihafalin, diamalin. Setelah dihafalin, diamalin. Kita praktekkan ketika kita berwudu biar supaya wudunya itu fokus. Biar fokus konsentrasi. Kita sadar kita sedang membasuh wajah, sadar bahwa kita sedang membasuh kedua tangan, sadar bahwa kita sedang mengusap kepala atau rambutnya, sadar bahwa kita sedang membasuh kaki. Jangan hanya dilihat oleh orang lain. Orang yang melihat ketika kita berwudu, memang kita sedang berwudu, emang lagi di depan keran nih, lagi di depan keran, lagi wudu, nggak taunya hati kita tidak bersama Allah di dalam wudu. Hati kita tidak sedang fokus kepada wudu. Hati kita sedang jalan-jalan. Hati kita lagi pelesiran, lagi kelayaban kemana-mana pikirannya, lagi menerawang kemana-mana, mikirin kerjaan, mikirin bisnis, mikirin usahanya, mikirin segala macam aktivitasnya. Maka Imam Al-Ghazali memberikan bimbingannya kepada kita, baca doa ini. Ini fungsinya, hikmahnya, doa-doa di dalam wudu biar supaya kita fokus dan istihdharun niyah, menghadirkan niat kita. Dan dengan bihuduril qalbi, dengan huduril qalb, hati kita hadir. Hati kita, mana hati kita hadir itu? Ya kita fokus, sadar. Kita sadar, ngeh. Nah, kalau kata orang Betawi ngeh ya. Kita ngeh, sadar bahwa kita sedang berwudu. Tahu bahwa kita sedang berwudu. Makanya kita disunahkan untuk membaca doa-doa ini. Nah, wajah ini yang nanti di akhirat ada dua golongan. Ada yang Allah Ta'ala gelapkan hitamnya, na'udzubillah min dzalik. Ada yang hamba Allah Ta'ala jadikan wajah mereka terang, bersinar, putih, bersinar, berseri-seri. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Nanti wajah orang-orang yang beriman, mereka berseri-seri. Di antara yang tadi itu wujuh yauma idzin nadhirah, pakai dot, nadhirah. Yang kedua ila rabbiha nadhirah, pakai dha. Setelah itu wala tatruk takhlilal lihyatil kathah atau kathifah. Al-kathah bisa juga dibaca al-kathifah. Jangan kau tinggalkan takhlil, mensela-sela, takhlil. Khallala yukhallilu takhlilan. Khallala yukhallilu, fi'ilnya, kata kerjanya, mensela-sela begitu, dari bawah, dari bawah. Jadi jenggot yang al-kathah atau al-kathifah, orang yang jenggotnya tebal, lihya, jenggot yang tebal, disela-sela dari bawah gitu. Karena tidak wajib air wudu sampai ke dasar kulit. Tidak wajib air wudu disampaikan ke dasar kulit bagi orang yang jenggotnya tebal, sekira-kira tidak dapat dilihat kulitnya. Sudah tidak terlihat lagi kulitnya karena tertutup oleh jenggot yang tebal. Tadi itu patokan jenggot yang tebal, mala tura basyaratuhu,
indal muwajah atau indal mukhatabah, ketika kulit itu tidak terlihat oleh orang yang diajak berbicara. Di majelis takhatub, di majelis mukhatabah, orang ngobrol jaraknya itu sekitar 3 hasta katanya, kurang lebih antara 2 sampai 3 hasta, 1,5 meter, katakan 2 meter ya, kayak kita ngobrol begini nih, 1-2 meter itu jarak orang ngobrol. Dari jarak orang yang ngobrol, muhadatsa mukhatabah tidak kelihatan kulitnya itu, maka jenggotnya sudah dikategorikan tebal. Maka di dalam wudu tidak wajib air wudu sampai ke dasar kulit orang yang jenggotnya tebal. Adapun yang jenggotnya tipis berarti masih terlihat kulitnya, itu wajib air wudu sampai ke kulit. Disampaikan sampai ke dasar kulit wajib. Yang tidak wajib bagi orang yang jenggotnya tebal, hanya ditakhlil di sela-sela begitu dari bawah. Sunnah ya, sunnah walaupun sedikit, tapi bukan wajib juga hukumnya. Ada sebagian saudara-saudara kita mengatakan wajib, sampai walaupun cuma 3 lembar dipiara terus. Walaupun cuma 3 lembar, 7 lembar, sampai begini-begini tuh jenggotnya. Cuma 3 lembar. Habis itu naik motor lagi ngebut. Naik motor ngebut, wah kemana-mana jenggotnya. Cuma 3 lembar, ya cabut aja tuh. Potong aja. 3 lembar dipiara tuh. Karena bagi mereka wajib. Mereka beranggapan wajib. Sementara mayoritas para ulama mengatakan memelihara jenggot, membiarkan jenggot itu sunnah, nggak wajib. Sunnah hukumnya memelihara atau membiarkan jenggot walaupun sedikit memang. Tapi kalau cuma 2-3 lembar sampai panjang segini, sampai sejengkal, ya Allah, ribet banget itu ngeliatnya ya, ribet banget. Nah itu biasanya saudara-saudara kita yang beranggapan mereka wajib, bagi mereka hukumnya wajib. Sementara para ulama jumhur, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Tidak wajib. Kalau wajib berarti ada hadis-hadis yang lain yang melarang, yang mengecam. Kalau mencukur jenggot itu haram atau dosa, tidak ada. Tidak ada hadis yang mengecam atau melarang untuk mencukur jenggot, tidak ada. Jadi tidak sampai haram mencukurnya, tetapi sunnah kita membiarkan atau memeliharanya. Takhlil di sela-sela. Kalau tahlil apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan. Tahlil. Apa itu tahlil? Besek ya, bukan? Bukan besek. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah. Jangan ingat beseknya, berkatnya. Jadi mungkin kita dengarnya, kalau dengar kata tahlil, yang ada di benak kita, di pikiran kita, wah, berkat makanan, besek. Dulu kan pakai besek yang dari bambu dulu ya, zaman dulu tahun 70-an 80-an pakai besek bambu. Sekarang pakai kotak, pakai styrofoam segala macam. Jadi tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlil, sabbaha yusabbihu tasbih, kabbara yukabbiru takbir. Bacaan Allahu Akbar takbir, tahmid bacaan alhamdulillah, tahlil bacaan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ada berapa hurufnya tuh? La 2, ilaha 5, illa 3, Allah 4, jadi 12. La ilaha illallah 12, Muhammad Rasulullah 12 juga, jadi 24. Muhammad 4, Rasul 4, 8, Allah 4, 12 juga sama. Jadi yang membaca, mengamalkan, memahami, dan dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan khusyuk, faham, ngerti, maka diampuni dosa-dosanya selama 24 jam. Jumlahnya 24 huruf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. Yang membaca dengan khusyuk, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya selama 24 jam sehari semalam. Selama 24 jam sehari semalam, sebagaimana jumlah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 24 huruf. Tsumma ghsil yadakal yumna. Jadi sehari semalam, dari zaman dulu sehari semalam 24 jam. Dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi kita Muhammad, sampai saat ini, sampai hari kiamat 24 jam. Tetapi kenapa mereka orang-orang soleh kok bisa punya kedudukan yang tinggi, ilmu mereka luas, ilmu mereka luar biasa dalamnya,
istiqomah mereka, kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala, derajatnya, pangkatnya, kedudukannya tinggi, mereka menjadi orang besar, orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Padahal waktu mereka juga sama, mereka juga dikasih waktu sama Allah Ta'ala sehari malam 24 jam sama kayak kita. Nah kita kebanyakan dibuang-buang buat kongko-kongko alias kongres, kongko-kongko yang gak beres-beres, ngopi, kongko-kongko berjam-jam dalam sehari, 3 jam, 4 jam sambil main catur. Ada lagi yang hobinya mancing, main HP berjam-jam di depan komputer berjam-jam, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada arti, nggak ada manfaatnya, nggak jelas, kagak danta kesana kemari, berjam-jam dibuang waktu percuma seperti itu. Subhanallah, sayang banget ya. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha, kata Rasulullah. Ketahuilah hari-hari yang kalian lalui di muka bumi ini banyak pemberian dari Allah Ta'ala, anugerah dari Allah Ta'ala. Maka raihlah anugerah karunia tersebut hari-hari yang kita lalui di muka bumi ini. Dalam waktu yang singkat hanya 60, 70, 80 out. 70, 60, 50 out, permisi. Satu persatu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sekarang mereka yang sudah wafat, yang sudah di dalam kubur, mereka sangat-sangat amat menyesal ketika hidupnya banyak yang terbuang-buang waktu yang mereka lalui di muka bumi. Ketika mereka hidup banyak waktu yang terbuang, yang sia-sia seperti itu. Apalagi yang tidak digunakan untuk nuntut ilmu, untuk belajar agama, untuk berbuat taat, itu paling amat sangat menyesal. Jangankan buat maksiat, jangankan dibuat maksiat yang sudah jelas-jelas azab siksaan Allah Ta'ala, terbuang begitu saja untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang mubah akan menjadikan kita menyesal nanti di akhirat. Apalagi digunakan untuk maksiat, untuk berbuat dosa. Dan orang yang paling menyesal nanti di akhirat, orang yang ada waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, namun dia tidak menuntut ilmu, tidak dia gunakan untuk ngaji, untuk belajar agama. Itu asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talabil ilmi falam yatlubuhu, kata Rasulullah. Orang yang paling amat sangat menyesal, yang paling nyesal itu bukan orang yang waktu di dunia, waduh saya nggak punya mobil mewah, saya nggak punya duit sekian miliar, saya nggak punya harta banyak. Bukan itu yang paling menyesal. Yang paling menyesal bukan yang nggak punya harta banyak, bukan yang nggak punya jabatan tinggi, tetapi seseorang ada waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau gunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama. Hanya sekolah umum yang formal, dunia terus yang dikejar. Habis itu kapan dia menyesalnya? Nanti pas udah masuk ke dalam kubur atau mulutnya dijejeli sama tanah. Udah dijejeli sama tanah, udah masuk ke dalam tanah, baru dia menyesal. Terlambat, sudah tidak ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Setelah kita membasuh wajah, batasan-batasannya dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu dan tulang rahang sampai ujung telinga, telinga kanan hingga telinga kiri, pelipis, mata, ujung mata nih, ujung mata, sisi pojok mata, al-lihadh ini al-lihadh, ujung mata bagian yang ke arah pelipis, ujung mata bagian sini yang ke arah hidung, al-ma'aq dan al-lihadh, semuanya itu hidung, bagian zahirnya. Sementara bagian batin mata, bagian dalam biji mata tidak wajib terkena air, tidak wajib masuk air di dalam wudu. Atau juga hidung bagian dalam tidak wajib dimasukkan ke dalam hidung. Karena itu kan sunnah istinsyak, menghirup air oleh hidung, kita hirup sedikit lalu kita buang lagi, istinsar, itu sunnah, tidak wajib. Atau juga membersihkan mulut bagian dalam, kita masukkan air ke dalam mulut, tidak wajib. Madmadah hukumnya sunnah, berkumur. Tapi kalau ada najis, ada darah di dalam mulut, ya wajib dibersihkan, wajib dibuang, wajib dihilangkan itu najis. Kemudian setelah kita membasuh wajah, tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra, kemudian basuh tanganmu yang kanan, al yumna tsummal yusra, kemudian yang kiri. Yad itu
tangan. Anggota tubuh yang berpasang-pasangannya ada dua, yang berpasangan itu muannats. Muannats itu bentuk isim yang muannats. Kalau yang tidak berpasang-pasangan itu mufrad. Makanya yad al-yumna, yadaka al-yumna, tanganmu yang kanan. Bagi yang belajar nahwu sharaf ya, pelajaran ilmu tata bahasa Arab nahwu sharaf, yad itu muannats. Yadun, rijlun, ainun, udhunun itu muannats karena itu dua, karena berpasangan. Tapi kalau yang tidak berpasangan yang cuma satu tunggal itu mufrad. Makanya di situ al-yumna. Mungkin kita pernah dengar, bukannya al-yamin itu apa arti kanan itu yamin artinya. Bukan yamin ini. Material. Jadi yamin artinya kanan. Al-yamin artinya kanan. Kalau kiri al-yusra. Al-yasar. Nah, kebetulan ada nih. ada keluarganya. Al-yamin artinya kanan. Kalau kiri al-yasar atau asy-syimal. Dalam surah Al-Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Sementara yang sebelah kiri wa ashabus syimal ma ashabus syimal. Syimal atau yasar. Itu kalau mufrad, tapi kalau muannats yumna. Al-yusra muannats, kalau mudzakkar yasar. Makanya di sini bukan al-yamin tetapi al-yumna. Bukan yadakal yamin tetapi yadakal yumna. Tsumal yusra. Tsumal yusra bukan tsumal yasar karena bentuk muannats. Tsumma ghsil yadakal yumna tsumal yusra salasan, basuh tanganmu yang kanan dan yang kiri salasan. Tiga kali. Ma'al mirfaqaini, beserta, bersama, ma'a. Ini yang lebih tepat. Sebagian ulama memang ada di dalam kitab fikih mereka menggunakan harfu ila, menggunakan kata ila bukan ma'a. Kalau ila ilal mirfaqain sampai kedua siku. Ilal mirfaqaini sampai ke dua siku. Tetapi lebih tepat ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikunya. Kalau dikatakan ila berarti tepat sampai ke siku, tapi kalau ma'a itu mengandung makna ma'a di situ artinya kita bukan sampai sebatas siku tetapi tentu dilebihkan. Kita lebihkan ketika menggunakan kata ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikunya. Dan memang jangan tepat di siku. Jangan tepat pada siku tetapi harus kita lebihkan. Nah, itu masuk ke dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan sesuatu ini, yang tidak wajib perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan satu hal, maka satu hal ini pun menjadi wajib hukumnya. Jadi ketika tepat ke siku ini barangkali ada bagian siku yang kering, yang tidak terkena air, maka jangan tepat tetapi kita lebihkan sampai ke pertengahan lengan atas nih, antara siku dan pundak sampai ke lengan atas, sampai ke pertengahan lengan atas itu afdolnya. Sisa dari basuhan yang lebih dari batasan yang wajib kita lebihkan dari batasan yang wajib, nanti akan bercahaya bersinar di akhirat. Itu diantara ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku datang di hari kiamat bersinar, bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu, dari wudu mereka. Itu bagi orang yang suka melebihkan basuhan dan usapan dari batasan yang wajib. Melebihkan basuhan dari batasan yang wajib pada muka namanya al-ghurrah. Melebihkan basuhan dari yang wajib pada tangan dan kaki disebut at-tahjil. Al-ghurrah melebihkan basuhan dari batasan yang wajib pada wajah kita lebihkan sampai leher juga kita usap. Sebagian leher juga kita usap, itu berarti melebihkan basuhan dari batasan yang wajib. Itu al-ghurrah. Sementara melebihkan basuhan dari batasan yang wajib pada tangan dan kaki disebut at-tahjil, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ma'al mirfaqaini ila ansafil adudain, sampai ke pertengahan lengan atas. Al-adud antara siku dan ketiak, antara siku dan pundak, sampai ke pertengahan lengan atas namanya al-adud.
lengan bawah dari siku ke jari namanya as-sa'id. Sa'id. Kalau nama orang yang artinya bahagia atau senang, Sa'id. Sin, ain, ya, dal. Kalau ini Sa'id, sin, alif. Setelah sin ada alifnya, ada madnya. Sa'id artinya lengan bawah. Kalau nama orang Sa'id, bukan Sa'id. Ente namanya siapa? Namanya Sa'id, ya, lengan bawah artinya. Lengan bawah deh. Bukan bahagia, bukan orang yang bahagia, bukan orang yang beruntung. Nah, orang yang bahagia, yang beruntung Sa'id. Nama saya Sa'id atau Muhammad Sa'id. Bukan Muhammad Sa'id. Sa'id. Di catatan kakinya nomor 1 di bawah, yusannu tahrikul khatam idza kana al-ma'u yasilu tahtahu. Disunahkan menggerakkan cincin. Menggerakkan cincin kalau air itu sampai ke bagian bawah, ke bawah cincin. Sunnah menggerakkan. Amma idza lam yasilil ma'u wajib tahrikuhu. Kalau air enggak sampai ke dalam yang ketutup cincin, maka wajib kita gerakan. Wajib kita maju mundurkan. Wajib kita gerakan maju mundurkan kalau air enggak sampai. Makanya yang pakai cincin, kalau cincinnya itu ketat itu harus ekstra waktu wudu, harus dibuka. Karena kalau dia nggak buka, dia nggak gerak-gerakin, itu nggak masuk air. Pas dia buka, copot, masih kering tuh. Nggak kena air wudu, nggak kena air sembahyang. Kalau orang dulu air sembahyang. Air wudu itu air sembahyang. Jadi wajib digerakkan cincinnya kalau memang air tidak sampai ke dalam yang tertutup oleh cincin. Tapi kalau memang sampai, itu sunnah. Digerak-gerakan hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai terhalang, bukan sunnah lagi, maka wajib digerak-gerakin, bahkan dicopot. Copot dulu sebentar, copot dulu, habis itu nanti pakai lagi setelah wudu. Al-khatam, yusannu tahrikul khatam. Fa innal hilyata, cincinnya Nabi itu ada tulisan, dan untuk jadi stempel ya. Untuk jadi stempel cincinnya Nabi itu ada bertuliskan Muhammad paling bawah, Rasul tengah-tengah, yang atas Allah, Muhammad Rasulullah. Bagian bawahnya Muhammad, terus di atasnya lagi Rasul, di atasnya lagi paling tinggi Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu. Sesungguhnya perhiasan nanti di surga itu sampai ke tempat berwudu. Makin banyak basuhan dan usapannya di dalam wudu, maka makin banyak nanti perhiasannya. Al-hilyah. Maka siapa orang yang ingin perhiasannya banyak, maka di dalam wudu basuhan dan usapannya dilebihkan. Dilebihkan, jangan tepat di batasan yang wajib saja. Jangan pada batasan yang wajib, tetapi dilebihkan. Yang wajib di dalam wudu membasuh kaki sampai di mata kaki, tapi dilebihin sampai ke pertengahan betis, sampai ke dengkul, ke lutut. Gitu. Tapi jangan juga diangkat kainnya bagi orang laki-laki yang wudu di musola, di masjid, tempat umum. Apalagi yang perempuan, yang laki saja aurat. Paha kan bagian daripada aurat, ini nggak diangkat kainnya. Jadi pahanya kelihatan, setengah pahanya itu terbuka, setengah pahanya terlihat, itu aurat. Walaupun sesama laki yang lihat. Ya kalau pahanya orang laki aja aurat, gimana perempuan? Maka lebih-lebih lagi. Jadi kalau jangan kita mau ngejar yang sunnah, kita akan melebihkan basuhan waktu wudu di kaki, mau sampai ke lutut, kainnya diangkat sampai ke pertengahan paha atau bagian pahanya terlihat. Ghati fakhdaka fa innal fakhdha aurah, kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Tutup pahamu wahai Ali. Ketika pernah suatu kali Sayyidina Ali waktu itu belum dapat penjelasan dari Nabi, dan belum mendapatkan pengertian penjelasan bahwasanya paha itu bagian daripada aurat. Cuma terlihat tersingkap sedikit pahanya, Nabi nyuruh tutup pahanya. Walaupun tersingkap sedikit, karena paha bagian daripada aurat. Fa innal fakhdha aurah. Jadi perhiasan seseorang akan banyak, perhiasannya menjadi banyak, akan diberikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di surga, tergantung sampai di mana batasan-batasan anggota wudu yang dia lebihkan dari batasan yang wajib. Dia basuhnya
melebihi batasan yang wajib, dia mengusapnya melebihi dari batasan yang wajib, maka akan mendapatkan perhiasan. Wa qul inda ghaslil yumna, dan ucapkan, bacalah ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amalku, kitabku, atini, berikanlah kepadaku, kitabi, kitabku, catatan amalku, laporan. Jadi amal kita semuanya, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya nanti di akhirat ada catatannya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan perbuatan kita ada catatannya, tersimpan di sisi Allah taala. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidak ada yang luput sedikit pun, sekecil apapun, yang paling kecil apalagi yang besar. Ucapan perbuatan kita, perilaku kita, perbuatan tingkah laku kita, semuanya dicatat oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berucap melainkan kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku, catatan amalku dengan tangan kananku, biyamini wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Berarti di sana ada manusia-manusia hamba Allah taala yang ketika dihisab dipersulit oleh Allah. Sulit. Seperti mungkin ada razia kepolisian. Ada razia kepolisian. Wah, ada pengendara nggak bawa STNK, nggak bawa SIM kagak ada, kagak punya, STNK kagak ada. Ya, tanda-tanda ini bakal mampir nih. Bakal disidang nih. Urusannya bakal disidang karena dia nggak lengkap, nggak bawa surat-surat. Yang mana bawa surat-surat itu wajib, harus. Maka ketika dia dihisab, diinterogasinya susah, lama, tanda udah ciri-ciri bakal dikandangin. Bakal dikandangin. Nah, nanti ketika dihisab dipersulit hisabnya, ciri-ciri tanda-tanda nih. Ya, bakal ngandang ke neraka nih. Mampir ke neraka, ya Allah, hisabnya sulit. Dari mana uangmu? Dari mana kau mendapatkan uang ini? Apa usahamu? Ini ada milik orang lain, ada hak fakir miskin, 2,5% dari hartamu ini. Ya Allah, ada milik saudaramu, ada hak orang lain, karyawanmu, saudaramu, ada kerabatmu, ada uang keponakanmu yang kau ambil, yang kamu patokin tanahnya, kamu jual, dan segala macam. Wah, dari mana? Transaksi jual belinya nggak jelas, nggak halal, ada unsur penipuan, ada unsur gharar. Ada ini dan itu, jual beli yang dilarang di dalam agama. Wah, lama, panjang sekali dihisabnya. Ya Allah, min ainak tasabah wa fima anfaqah. Di antara yang akan dihisab, diperhitungkan nanti di akhirat adalah harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, kita infakkan. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah Ta'ala, kita sedekahkan, kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, maka harta tersebut mengatakan, sebelumnya aku akan sirna, sebelumnya aku akan lenyap, tetapi ketika diinfakkan dan disedekahkan, maka aku akan menjadi kekal. Maka aku menjadi kekal. Sebelumnya engkau menjagaku, kata si harta, uang. Sebelumnya engkau yang menjagaku ketika engkau mensedekahkan itu harta mengatakan, sekarang aku yang menjagamu. Sebelum engkau sedekahkan, engkau yang menjagaku, kata harta. Tetapi ketika engkau sedekahkan, aku yang menjagamu. Menjaga dari api neraka, dijaga dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang diinfakkan dan disedekahkan. Wa qul inda ghaslil yumna, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wa qul inda ghaslil shimal, ucapkan, baca ketika membasuh tangan kiri, ashimal, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani bi shimali aw min wara'i dhahri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri.
Kalau tadi a'tini, berikanlah aku. Sekarang Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani. Atau juga ada riwayat Allahumma la tu'tini. Sebagian ulama membacanya Allahumma la tu'tini. Ya Allah, jangan kau berikan aku. Jangan kau berikan kitabku dengan tangan kiriku. Atau di sini Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani. Aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan kepadaku catatan amalku dengan tangan kiriku. Baik Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani bishimali, atau juga boleh dibaca Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. La tu'tini kitabi bishimali, atau Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Ada lagi nih nanti model manusia ketika meraih catatan amal itu dari belakang punggung begini. Dari belakang punggungnya, ini yang akan celaka. Yang meraih catatan amalnya, mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, itu yang celaka. Yang selamat, yang akan menjadi penghuni surga, yang dengan sendirinya refleks tangan kanannya meraih itu catatan amalnya. Yang meraih catatan amalnya dengan tangan kanannya akan selamat, akan menjadi penghuni surga. Sementara yang dari sebelah kiri dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, itu calon-calon penghuni neraka yang akan celaka binasa selama-lamanya, waliyadzubillah. Itu dengan sendirinya, nggak bisa dengan kita latihan dari sekarang, nggak bisa. Ya, mungkin kalau kita latihan dari sekarang begini-begini gitu ya nggak bisa, nggak gitu juga kali. Nggak begitu. Atau biar supaya nanti kita nyebrang sirotnya selamat, dari sekarang kita nyebrang, kita jalan di atas tambang, jalan di atas tali, di atas tambang, nanti biar nyebrang sirotnya bisa. Kalau kagak ibadah, nggak kenal Allah, nggak beriman kepada Allah, tetap walaupun bisa nangkring di daun pisang. Walaupun bisa nangkring di daun pisang kayak suku Kubu di Jambi ya. Atau ya orang-orang yang punya ilmu sakti, Dayak-Dayak di Kalimantan itu, dia bisa terbang dari pohon ke satu pohon ke pohon yang lain. Terbang dari pohon ke pohon yang lain. Bahkan dia punya ilmu saktinya luar biasa, Dayak-Dayak itu. Waktu kerusuhan sama Madura dulu tuh yang Sampit, itu saya waktu ke sana, setelah kejadian itu saya ke sana setelah setahun atau enggak sampai setahun gitu. Itu orang sana cerita, itu katanya tuh ada tuh orang sana nikah dengan orang Madura. Maaf kalau ada orang Madura. Jadi suaminya orang Madura, istrinya orang situ. Lagi ngandung, hamil, berarti kan janinnya kan Madura nih janinnya. Itu sama Dayak tuh cuma digitu doang. Keluar janinnya dimakan. Janin istri yang si Madura itu, yang si istri bukan, kalau si istri enggak, kan ada orang situ. Janinnya berarti kan bayi kan Madura juga nih. Dipakai tangan doang begitu, dikelet. Set gitu. Diambil, dimakan bayinya. Dayak-Dayak. Ya kalau ilmu-ilmu gitu sih bisa dipelajari. Ilmu gitu tidak akan bermanfaat nanti di akhirat. Ente debus, gak mempan dibakar, gak mempan dibacok, gak mempan golok, gak mempan senjata, nanti tetap aja. Jangankan ente, setan aja merasakan panas neraka. Setan aja mempan nanti dibakar di neraka, padahal dari api. Setan dari api, nanti dibakar di neraka tetap mempan, tetap kepanasan. Nah, kok bisa kan dari api juga? Nah, ente kan dari tanah nih. Bapak kita asal muasal kita Nabi Adam kan dari tanah. Coba ente timpuk pakai tanah, sakit gak? Ya, sakit. Tanah yang keras gitu, timpuk pakai tanah sakit. Padahal kita dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Setan begitu juga, walaupun tercipta dari api, tapi nanti tetap mempan dibakar di api neraka. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ketika membasuh tangan. Jadi dari ujung kuku sampai ke siku itu yang sunnah. Cara membasuh tangan itu dari siku, jari-jari. Dari ujung jari ke siku begitu. Bukan dari siku kemari, tapi dari ujung jari begitu. Itu cara membasuh tangan dari ujung jari ke siku. Tapi sebagian ulama mengatakan itu kalau kita wudhu sendiri. Kalau kita diwudhuin dari sini, dari siku mulainya.
Kalau kita dituangin sama orang, dituangin, ada orang menuangkan air membantu kita ketika membasuh tangan, ketika kita berwudu, maka ketika kita dibantu dituangkan dari siku mulainya. Kalau kita wudu sendiri dari jari. Nah, tangan yang merupakan alat anggota tubuh yang paling luar biasa, yang paling bermanfaat, yang paling berguna ya. Walaupun mungkin dengan tanpa menggunakan tangan pun orang bisa beraktivitas. Ada yang makan pakai kaki, atau mungkin disuapin sama orang lain. Ada orang nulis pakai kaki, subhanallah. Dan tangan akan menjadi saksi nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi, tangan berbicara, mulut terkunci. Mulut terkunci. La ilaha illallah. Tangan yang kita gunakan sekarang ini, tangan yang mana yang akan meraih catatan amal? Tangan ini. Bukan ganti tangan yang kita gunakan ketika di dunia. Tangan yang kita gunakan ketika di dunia buat apa? Buat yang benar atau buat yang nggak benar, buat yang baik atau buat yang nggak baik, nanti akan berbicara. Mulut bisa bohong, lisan bisa bohong, tapi tangan nggak bisa bohong. Tangan yang berbicara nanti. Walaupun seseorang bisa berbohong dengan mulutnya, karena mulutnya terkunci, mulutnya nggak bisa ngomong, terkunci. Tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia. La ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Thumma stawi ibrasaka bil masihi bi antabulla yadaika. Bi antabulla yadaika. Thumma staw'ib ra'saka, kemudian engkau ratakan kepalamu bil mashi, dengan usapan, bi antabulla yadaika, dengan membasahi kedua tanganmu, dibasahi kedua tangan kita, bi antabulla yadaika, dengan engkau membasahi kedua tanganmu, wa tulsiqa ru'usa asabi'ikal yumna bil yusra, engkau menempelkan ru'usu asabi'ika, ujung-ujung jari tangan yang kanan dengan yang kiri. Nih, ujung-ujung jari kanan yang kiri ditempelkan begini, sementara ibu jari wa tadauhuma ala muqaddimatir ra'si, dan engkau letakkan di kepala bagian depan. Wa tumirrahuma ilal qafa, engkau jalankan sampai ke kepala bagian belakang. Al qafa apa, bukan kepala, apa, leher bagian belakang. Bahasa kita tengkok. Al-qafa itu tengkok, leher bagian belakang. Jadi sunnahnya, afdolnya ketika mengusap kepala itu, ibu jari jempol kita letakkan di pelipis, yang 4 kita jalankan dari depan ke belakang begitu. Terus balikin lagi, 1, basahin lagi tangan kita, begini lagi, 2, basahin lagi. Itu yang afdol, sunnah yang afdol, cara yang paling utama ketika mengusap kepala. Ya walaupun hanya sebagian dikit, bagian depan, rambut bagian kanan, kiri, tengah, belakang sah, asalkan rambut masih di dalam batasan kepala. Kalau udah menjuntai panjang, ada orang rambutnya panjang kayak perempuan gitu, yang dibasuh di sini nih, yang diusap nih, yang diusap ya nggak sah. Yang diusap yang udah di luar batasan kepala, nggak sah ini, karena sudah di luar batasan kepala. Baik rambut atau kepalanya. Kalau dia nggak punya rambut botak, udah kepalanya diusap, kepalanya atau rambut, baik kulit kepala atau rambut yang diusap. Salasan, tsumma taruddahuma ilal muqaddimah, kemudian engkau balikan lagi ke depan. Al muqaddimah bagian depan, setelah sampai ke tengkok, leher bagian belakang, balikan lagi ke depan, dibalikkan lagi ke depan. Tsumma taruddahuma ilal muqaddimah, ke bagian depan kepala. Fahadhi marratun, itu 1 kali. Taf'alu dzalika salasan, engkau kerjakan, engkau lakukan itu 3 kali. Jadi ketika kita jalankan dari depan ke belakang, balik lagi, nah itu dihitung 1 kali. Basahi lagi, 2, 3. Bukan berarti 1, 2, enggak. Jadi dibalikkan lagi ke bagian depan tuh bukan dihitung 2 kali, enggak, itu dihitung 1 kali. Nah 1 kali. Jadi itu pulang pergi munamandir dari depan ke belakang, dari belakang ke depan itu dihitung 1 kali. Lakukan 3 kali. Tafalu dzalika salasan wa kadzalika fi sa'ril a'dha, begitu pula seluruh anggota yang lain, seluruh anggota wudu yang lain.
Dilakukan dengan 3 kali sunnahnya. Wa qul Allahumma ghashshini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ada di sebagian kitab yang lain, ada sebagian bacanya hanya ini saja nih yang ujungnya nih. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku wa basyari, kulitku dari api neraka. Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Liputilah aku dengan rahmatmu. Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik, turunkan kepadaku keberkahanmu. Wa adhillani tahta dhilli arsyik, dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu. Berikanlah aku naungan atau naungilah aku di bawah arsy-Mu nanti di akhirat. Yauma la dhilla illa dhilluk, di mana saat itu, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar, ya Allah, haramkanlah rambutku, buluku, dan wa basyari, kulitku dari api neraka. Basyar manusia. Kenapa disebut basyar manusia? Karena ya basyar itu artinya kulit. Basyaran la kal basyar. Nabi Muhammad basyarun la kal basyar. Manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Zahirnya memang manusia. Beliau berjalan, beliau makan, merasakan panas, merasakan dingin, merasakan lapar. Itu manusianya, manusiawinya, zahirnya seperti manusia. Hakikatnya tidak seperti manusia biasa. Basyaran la kal basyar bal kal yaquti bainal hajar. Umpamanya seperti yakut, seperti mutiara, seperti berlian. Mutiara nih, berlian. Seperti mutiara atau berlian dibanding batu biasa. Kita batu kali, batu koral nih. 1 truk paling cuma 1,5 juta ya. Nah, 2 juta. 1 truk berapa 1 truk batu? Tanya orang material. Jadi batu 1 truk cuman, tapi berlian kecil 10 juta, 20 juta, ada 50 juta, ada sampai miliaran. Ada sampai miliaran kecil. Nah, Nabi itu walau jangan lihat kecilnya tapi miliaran. Ente batu kali, batu koral. Kita batu koral. Basyaran la kal basyar bal kal yaquti bainal hajar. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Memang Allah Ta'ala ciptakan karena untuk berdakwah kepada manusia, menyampaikan risalah kepada manusia, ya harus berbantu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada riwayat min anfasikum. Anfus, nafas, jiwa. Zahirnya ya manusia. Ketika umpama Nabi Rasul itu dari bangsa jin, lalu bagaimana dakwahnya ke kita? Cara menyampaikan risalahnya dari Allah Ta'ala, ya bagaimana? Kalau nggak kelihatan, kalau makhluk halus, ya maka seperti kita harus seperti manusia juga zahirnya. Tetapi hakikatnya bukan seperti manusia biasa. Jangankan Nabi, para aulia saja mereka lebih utama dari malaikat. Orang-orang saleh. Tapi sebagian ulama lagi, khawasul mu'minin afdol min khawasil malaikah. Jadi orang mukmin yang khusus, yang spesial, yang khusus, para nabi, para aulia itu lebih utama dari malaikat. Jadi ada yang khawas, ada yang awam. Wa awamul mu'minin wa khawasul malaika afdol min khawasil mu'minin. Jadi yang khusus, malaikat yang khusus lebih utama daripada mukmin yang awam. Malaikat yang khusus itu seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Itu khususnya malaikat Jibril, Mikail. Itu khusus, malaikat-malaikat khusus itu lebih utama daripada mukmin yang awam. Dibanding mukmin yang awam ke kita tuh ya afdal malaikat, malaikat yang muqarrabin, malaikat yang khusus, malaikat Jibril, Mikail. Lebih utama daripada mukmin yang awam ke kita. Tapi mukmin yang khawas, mukmin yang khusus, para nabi, para rasul, para aulia lebih utama daripada malaikat yang khusus sekalipun. Lebih utama daripada malaikat yang khusus sekalipun. Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Atau alan nar di sini, tapi di dalam riwayat yang lain minan nar. Pakai min, di sini ala. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Ada riwayat minan nar, pakai min.
Ada pertanyaan, ketika Rasulullah dan para khulafaur rasyidin menjalankan pemerintahan, di manakah istana negaranya, istana pemerintahan? Nggak ada istananya. Nabi itu nggak ada istananya, nggak ada istananya. Ya. Istana itu apa itu rumah mereka, istananya, masjid itu istananya itu. Apa pengertian mawaddah dan mahabbah? Mawaddah kecintaan, mahabbah juga sama. Mawaddah dan mahabbah secara umum sama antara mawaddah dan mahabbah. Tapi di sana kalau di dalam Al-Qur'an memang ada sedikit perbedaan. Tetapi secara umum mawaddah ya dia juga mawaddah mahabbah. Al-wud. Mawaddah dari kata wud. Ada di dalam doa apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu, aku minta kecintaanmu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Kita memohon kecintaan para salihin, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan berikanlah aku kecintaan terhadap perbuatan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Al-mawaddah al-mahabbah. Minta tip iman yang berkapasitas, gimana caranya? Iman yang berkapasitas maksudnya gimana? Iman yang berkapasitas, iman yang sempurna, iman yang bagus, yang mantap, tentu dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan talabul ilmi, dengan dekat kepada para ulama, dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dengan tadabbur, memperbanyak bangun malam, dengan kita berusaha bangun malam walaupun sedikit, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dekat kepada para ulama, para salihin, itu akan menjadikan iman kita bertambah dan semakin kokoh, semakin kuat, semakin menancap, semakin rasikh, semakin kokoh. Bagaimana cara terbaik untuk DKM mengelola keuangan milik masjid? ini dari pengurus apa yang bukan pengurus masjid nih? Cara mengelola keuangan masjid ya untuk hal-hal yang positif, untuk perbaikan masjid, untuk untuk perkembangan dakwah, untuk kemaslahatan umat. Bukan hanya fisiknya masjid saja dibagusin, fisiknya masih dibagusin, bangunannya dibagusin, tapi kagak ada kegiatan taklimnya, tapi nggak ada kegiatan majlis taklimnya, majlis ilmunya. Maka lebih baik, ya lebih utama dikeluarkan di jalan untuk kegiatan dakwah. Untuk kegiatan dakwah, untuk kemaslahatan umat, baik itu untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim, kegiatan dakwah, kegiatan majelis-majelis ilmu, sarana-sarana untuk menunjang yang sunnah-sunnah. Seperti apa? Ya, contohnya seperti di depan keran itu dibangunkan tempat untuk duduk, nangkring, jongkok. Itu di antara hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan juga sunnahnya apa? Sunnahnya kita jangan sampai di situ ada kamar mandi yang berdiri kencingnya. Umpama kalau tempatnya luas, kalau lahannya luas, ya kamar mandi yang jongkok disediain gayung. Jangan udah kencingnya diri kagak ada gayungnya. Kencingnya pakai celananya lepis lagi, wah susah ribet banget. Nah orang yang kencing pakai lepis udah kagak bener itu. Kencing diri pakai lepis ya kagak bener udah tuh. Kencing berdiri pakai lepis ya. Kalau jongkok masih mending. Dia diprorotin gitu, yang bawah dia angkat, terus dia jongkok, dibuka atau diprorotin, didodorin, diturunin sedikit gitu ya. Masih bisa. Tapi walaupun jongkok tapi nggak dibuka, nggak diturunin, apalagi yang kencingnya berdiri pakai celana, apalagi lepis, ya udah kagak bener lah. Udah bakal ecret-eceretan kemana-mana, ngecret kesana kemari. Jadi najisnya itu akan pindah ke kemana-mana, nggak bakal benar. Nah, ini cara di antara
hal-hal yang harus kita perhatikan, untuk kegiatan dakwah, untuk kemaslahatan kaum muslimin, fakir miskin, aitam dan sebagainya. Bukan hanya untuk pembangunan atau untuk prasarana saja, untuk fisik masjid. Tetapi yang lebih utama selain fisik masjid juga harus kokoh, bagus, ya, harus lebih kita utamakan daripada rumah kita kalau perlu, kalau bisa. Tetapi tentu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kegiatan dakwah kemaslahatan kaum muslimin. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, bapak-bapak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musab apa nih? Musab setelah wudu, apa yang itu harus apa yang diusap nih? Setelah wudu air. Sunnah mengusap, sunnah. Setelah selesai wudu terus diusap. Malah makruh, bukan sunnah, malah makruh hukumnya. Jangan dielap. Setelah kita berwudu tuh jangan diseka, jangan dielap, jangan dicepat-cepratin, itu sunnahnya begitu. Kalau dielap, diseka malah makruh hukumnya. Kita bersihkan, kita elap pakai handuk, pakai tisu, itu hukumnya makruh. Sunnah itu dibiarkan. Itu sunnahnya. Itu maksud Bapak itu yang mau ditanyakan itu. Kalau itu memang pakai tangan itu kan. Hah? Nggak ada sunnah. Nggak ada sunnah. Nggak ada sunnahnya seperti itu. Setelah wudhu selesai buka, selesai tangan selesai, udah selesai. Malah kalau dielap, kalau dibersihkan, diseka pakai tisu atau pakai handuk itu makruh hukumnya. Dibersihkan, dihilangkan sisa-sisa air di wajah dan tangan itu hukumnya makruh. Kita biarkan sunnahnya, dibiarkan sampai mengering dengan sendirinya. Sunnahnya seperti itu, bukan malah diusap atau dibersihkan, dikeringkan dengan tisu atau handuk. Jika dikeringkan itu hukumnya makruh. Jadi seakan-akan kalau kita ciprat-cipratin begitu tuh kayak kita nggak suka, kayak nggak demen, kayak merasa risih. Nah, jadi kesannya seperti itu, makanya sunnahnya itu dibiarkan, jangan dielap atau diseka baik dengan handuk atau dengan tisu. Apakah benar tetesan bekas wudu kita akan menjadi saksi nanti di akhirat. Semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan khususnya air yang menetes dari berwudu itu akan menjadi saksi dan akan menggugurkan dosa-dosa kita yang ada di setiap anggota yang yang terkena air. Setiap anggota wudu yang terkena air maka akan rontok dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan dengan wajah, yang kita lakukan dengan tangan, itu akan rontok berguguran. Ketika wudunya baik dan benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi, syarat dan fardunya dia ketahui, dia pahami, dia jalankan fardunya wudu, syaratnya wudu dia paham, ngerti. Karena Allah Ta'ala ikhlas wudunya, maka akan berguguran, akan merontokkan dosa dan kesalahannya dari setiap anggota wudu yang terkena air tadi. Setelah itu kita membaca doa, menghadap ke kiblat. Setelah membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Habis itu baca surah Inna Anzalna. Jarang orang tahu nih. Baca surah Inna Anzalnahu fi lailatul qadar, boleh sekali, afdalnya 3 kali. Setelah selesai baca doa wudu, baca Inna Anzalnahu fi lailatul qadar, baca surah Al-Qadar, surah Inna Anzalnahu. Oh, jangan di dalam toilet, betul. Jangan di dalam toilet. Nah, doa-doa, bacaan-bacaan setiap basuhan dan usapan juga tadi itu di dalam hati. Kalau kita berwudunya di dalam toilet, di dalam kamar mandi, kecuali di tempat wudu yang di situ dilarang kencing, dilarang buang air besar, maka boleh kita keraskan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni saban yasira. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, atau Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali wa min wara'i dhari. Teriak-teriak enggak apa-apa.
Kalau di tempat wudu. Tapi kalau di dalam kamar mandi, di dalam WC, maka tidak boleh kita ucapkan nama-nama Allah lafzul jalalah. Dengan itu kita berwudunya di dalam kita membaca doanya di dalam hati. Membaca doanya di dalam hati karena wudunya di dalam WC, di dalam kamar mandi atau toilet. Tapi kalau wudunya di luar, tempat wudu, di sungai, di laut, di kali, itu bebas. Kita teriak-teriak, kita keraskan, kita jaharkan doa-doa setiap basuhan dan usapan di dalam wudu atau doa ba'dal wudunya juga. Ketika wudu rame-rame itu, apakah kita tetap tenang? Terkadang kita diskusi sama yang Makruh kalau kita berbicara itu nanti mungkin di sini belum dibaca nanti ya. Di antara sunnah-sunnahnya wudu itu tidak berbicara. jadi buru-buru kita wudunya. Jangan buru-buru juga, tapi jangan kelamaan juga, kasihan orang antri. Jadi yang sedang-sedang aja biasa dah. Yang penting sempurna. Tapi memang melihat sikonnya, melihat situasi dan kondisi. Kalau memang kira-kira orang antri banyak, kita jangan 2-3 kali, satu kali cukup. Satu kali cukup. Ketika persediaan air terbatas, persediaan air terbatas, maka kita cukup yang wajibnya saja. Kita ngelihat misalkan dari dalam keadaan paceklik, kemarau, air susah, wudu terbatas, nggak boleh kita tambahkan 2-3 kali, cukup satu kali. Basuhan sekali, usapan sekali cukup karena air terbatas atau yang wudu banyak orang antri ini. Nah, apalagi udah mau komat, yang antri panjang, yang ada ditendang itu. Lu kelamaan wudu. Jadi cukup yang wajib-wajibnya saja. Cukup yang wajib-wajibnya saja ketika kita ngelihat situasi banyak orang yang akan berwudu, waktu terbatas, apalagi air juga terbatas persediaannya. Bahkan kalau ada air terbatas untuk minum, nggak boleh, haram kita gunakan untuk berwudu. Kita tayamum. Ada air sedikit 1 ember, yang mau minum 100 orang nih. Yang minum 100 orang, ini air buat minum. Kita buat wudu, nggak boleh, haram, dosa kita. Karena ini air bukan untuk wudu, tetapi untuk minum. Sementara kita di perjalanan nggak ada air, maka kitanya tayamum. Tidak boleh kita gunakan untuk berwudu karena itu untuk minum. Jadi agama ini mudah, nggak sulit, nggak kaku. Ketika kita nggak ada air atau ada air tapi terbatas, maka kita tayamum. Kita kata dokter muslim yang dapat dipercaya, yang thiqah, yang soleh dokternya, Bapak jangan kena air. Di tangan Bapak kalau kena air nanti akan menimbulkan penyakit baru atau proses sembuhnya semakin lama, tambah lama, maka kita tayamum. Tapi dokternya yang muslim yang ngomong begitu. Jangan bukan dokter yang non muslim atau juga orang munafik, orang fasik, jangan, tapi orang muslim yang soleh, dokter yang soleh ketika mengatakan Bapak jangan terkena air, harus tayamum, ya maka kita tayamum. Bab tayamum nanti akan kita baca setelah ini di tema yang berikutnya, judul yang berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan wudu kita. Semoga Allah taala memperbaiki wudu kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki ibadah kita. Amin. Semoga Allah taala tambahkan pemahaman kita di dalam wudu. Semoga Allah taala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Hati kita selalu khusyuk kepada Allah. Amal kita selalu diterima oleh Allah. Doa kita selalu didengar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi